Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraktana 'ala al-manhajil bayda lailuha kanahariha. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita selalu saja bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah tersebut, jika kita pandai mensyukurinya, maka Allah akan menambah berlipat ganda. Kemudian kita juga harus selalu mencintai Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan dalam kehidupan. Hamba Allah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang berbahagia ini, hari ibadah kita, mari kita hayati satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, makanlah apapun yang ada di dunia ini, di bumi ini, halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik, makanan minuman yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata. Dalam ayat ini, kalau kita buka kitab kita tafsir, dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk memakan makanan atau meminum minuman di dunia ini, di bumi ini, yang halal dan juga baik. Dalam kajian-kajian fikih dijelaskan diantaranya bahwa kita harus memakan makanan binatang, yang makanan binatang itu sendiri itu makanan yang baik. Seperti unggas, dia makan biji-bijian, biji-bijian itu baik, sehingga dagingnya pun baik untuk kita. Tetapi jika ada di antara manusia yang melanggar ketentuan Allah ini, mereka makan tikus, makan kelelawar, makan ular dan sebagainya, melanggar ketentuan Allah yang halal lagi baik,
maka Allah mendatangkan azab. Dan kita masih aktual di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, terjangkitnya virus yang disebut dengan corona. Kemudian WHO menyebutnya COVID-19. COVID itu corona, virus itu virus, D itu disease, dan 2019 COVID-19 nama virus corona yang terjangkit di Cina, di Wuhan, yang sampai sekarang masih sangat meresahkan hamba Allah. Dan dilaporkan ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga WHO menamakan virus ini COVID-19. Ternyata hamba Allah, virus ini sebenarnya hanya terjangkit pada hewan-hewan kotor seperti tikus, kelelawar, tapi masalahnya manusia memakan hewan-hewan tersebut. Hamba Allah, sebenarnya kalau kita lihat, ya, kita baca-baca referensi klasik, disebutkan ternyata penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan sejenisnya dalam istilah Islam disebut dengan ta'un. Makanya dari dulu orang-orang tua kita sering sekali menyebut ta'un kepak, katanya ta'un. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadas sakrama, sesungguhnya penyakit ta'un ini udhiba bihi al-umamu qablakum, itu merupakan azab pada umat-umat sebelum kamu, kata Rasulullah. Wa idza sami'tum fil ardi, jika kalian mendengar ada penyakit menular, penyakit ta'un itu di bumi, fala tadkhuluha, jangan kamu memasuki negeri itu. Wa idza waqa'a wa antum biha, dan jika telah terjadi kamu berada di negeri tersebut, fala takhruju minha, jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Ini proteksi yang diajarkan oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza sami'tum bit ta'un, jika kalian mendengar tentang ta'un bil ardi, terjadi pada suatu bumi, pada suatu negeri, fala tadkhuluha, jangan kamu memasuki negeri itu. Jadi baikna pikiran dia ajak Cina pokoknya. Gelarang oleh Nabi. Wa idza waqa'a wa antum biha, dan jika telah terjadi kamu berada di negeri tersebut, fala takhruju minha, jangan kamu keluar. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan at-ta'un, penyakit ta'un ini rijsun, suatu kekotoran, ursila min ta'ifatin, ursila ala ta'ifatin bi min bani Israel. Subhanallah, ternyata ujung-ujungnya pada Bani Israel. Kata Nabi, at-ta'un, penyakit ta'un ini itu rijsun, suatu hal yang sangat kotor. Ursila ala ta'ifatin min Bani Israel, dan ternyata pernah diturunkan kepada Bani Israel, salah satu kelompok dari Bani Israel. Au mangkana qablakum, atau orang-orang sebelum kamu, kata Nabi. Wa idza sami'tum fil ardi, jika kalian mendengar penyakit ini ada pada sebuah negeri, fala tadkhuluha, jangan kamu memasuki negeri itu. Wa idza waqa'a wa antum biha, dan jika telah terjadi kamu berada di negeri itu, fala takhruju minha, jangan keluar. Dan kalau kita baca hamba Allah sejarah Islam, penyakit ta'un ini yang dulu warisan dari kedurhakaan orang-orang Yahudi kepada Allah, ternyata pernah juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terjadi pada tahun 17 Hijriah atau 369 Masehi. Ya, kurang lebih.
Terjadi penyakit taun itu di daerah Palestina Syam yang disebut dengan daerah Amwas, negeri Amwas, daerah Syam. Terjangkit di Amwas, kemudian menyebar sehingga hampir seluruh Syam. Pada saat itu Umar bin Khattab ingin berangkat ke Syam, dilarang oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membacakan hadis tadi, inna hadza saqama, sesungguhnya penyakit ini udziba bihi, ya, azab, merupakan azab al-umamu qablakum, pada umat-umat sebelum kamu. Kemudian Abdurrahman bin Auf memperingatkan Umar bin Khattab tentang larangan Nabi memasuki daerah itu. Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke negeri Syam dan meminta Abu Ubaidah agar kembali ke Madinah. Tapi apa jawaban Abu Ubaidah? Beliau sahabat yang mulia, yang menjadi tameng Nabi, tameng hidup pada saat perang Uhud. Abu Ubaidah menulis surat pada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kira-kira seperti itu, aku sedang mendapat musibah bersama rakyatku. Tidak pantas aku keluar dari negeri ini sementara rakyatku sedang diuji oleh Allah. Biarlah Allah mentakdirkan kami di negeri ini. Jika engkau menerima suratku ini, wahai mukminin, redakanlah aku tinggal bersama rakyatku. Umar bin Khattab menangis membaca surat Ubaidah bin Jarrah, nangis. Selang beberapa lama kemudian terdengar kabar Abu Ubaidah meninggal dunia dan syahid. Kata Rasulullah, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un ini bisa menyebabkan mati syahid bagi seorang muslim. Bagaimana mati syahidnya? Jika ada orang yang terkena katakanlah seperti corona, dia nggak mau keluar, dia takut terinfeksi lainnya, dia rela, ya, walaupun meninggal, dia rela tetap bertahan di isolasi karena kesabarannya, karena ketabahannya, dinilai oleh Allah sebagai mati syahid sama Allah. Nah, tetapi sesungguhnya hamba Allah, Rasulullah telah bersabda, innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw bi haramin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Jadi kalau kita memahami hadis ini hamba Allah, sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, termasuk penyakit ta'un ini. Tetapi kenapa terkadang obat itu lama ditemukan? Karena azab Allah. Kalau penyakit karena azab susah ketemu obatnya. Seperti virus AIDS, sampai sekarang nggak ada obatnya. Kenapa? Karena LGBT masih dilakukan. Jadi kalau penyakit itu atas nama azab dari Allah, susah untuk Allah kasih obatnya. Kita harus bertobat dulu. Demikian juga kalau kita bertobat dari virus corona, berhenti memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang jorok-jorok. Innallaha khalaqad da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw bi haramin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan hal yang haram. Innallaha la taj'al shifaakum fima harama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagimu terhadap apa-apa yang telah Allah haramkan bagimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, oleh karenanya hamba Allah, pada hari yang mulia ini kita ingatkan, jika ada di antara kita, saudara kita yang Allah uji dengan penyakit ini, maka relakanlah untuk diisolasi, dan kita jangan pergi ke daerah yang terjangkit penyakit tersebut. Amat bagus sekali ketika Nabi menyebutkan dalam satu hadisnya, la yuridu mumridun ala musihim. Kata Nabi, jangan kamu campurkan unta yang sakit pada unta yang sehat, karena unta yang sehat itu akan sakit semuanya. Jadi hamba Allah,
Nabi telah memberikan proteksi bahwa kita jangan pergi, jangan datang ke daerah yang terjangkit hal-hal seperti itu. Dan kalau kita sudah terlanjur terjangkit, jangan kita keluar dari negeri tersebut. Kalau tidak, apa nanti yang terjadi pada abad ke-14 hamba Allah, pada abad ke-14 di Eropa yang disebut dengan Black Death, kematian hitam. Terjadi wabah di Eropa. Tahu berapa meninggal? Kalau di Syam hanya sekitar 25.000 sampai 30.000 yang meninggal. Di Eropa sampai 75 juta sampai 200 juta meninggal karena wabah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu proteksi yang diajarkan oleh Rasulullah. Di Inggris saja dari penduduknya 3,7 juta menjadi 2,2 juta. Jutaan habis. Nah, oleh karena itu hamba Allah, sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa apapun musibah, termasuk jika kita terjangkiti, maka bersabarlah. Yang terakhir saya sebutkan satu hadis dari Nabi. Kata Nabi, ma yazalul bala'ul bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala, tidaklah musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi, di mana musibah, bala, penderitaan itu menimpa dirinya, sakit dan sebagainya, wa waladihi, atau anaknya atau keluarganya, wa malhi, atau hartanya, hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa sedikit pun. Kemana dosanya? Ternyata sabar dalam menghadapi berbagai penyakit bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول بقولي هذا فاستغفروه إنه هو غفور رحيم وأقيموا الصلاة.